Hai, salam semangat, assalamualaikum. Sepekan kita nggak membuat konten panjang, sudah banyak peristiwa dan berita terlewatkan. Sepanjang itu juga kita hanya membuat video konten short dan short di channel di Sapa Teman. Channel lain terus bergerak ya. Cerita-cerita semangat Olimpiade Paris 2024 di cabang olahraga badminton tinggal menyisakan Gregoria Mariska Tunjung yang akan tampil di babak semifinal. Kita mendoakan agar tradisi emas Olimpiade dari cabang bulu tangkis bisa dipertahankan dan Georgie bisa membawa pulang medali emas. Tapi di cabang-cabang olahraga lainnya seperti panjat dinding, lalu juga angkat besi belum diperlombakan. Kita berharap Indonesia bisa meraih emas minimal 3. Hari ini kita akan menyaksikan secara langsung pembukaan Olimpiade karapan sapi. Jadi hari ini kita akan pergi menyaksikan karapan sapi yang digelar oleh pemuda dan warga Kalukubula, Kabupaten Sigi di area Taman Taiganja yang berlokasi di bibir Sungai Palu. Jadi area Taman Taiganja ini dilintasi oleh Sungai Gumbasa bermuara ke Teluk Palu dan melintasi Kota Palu. Konten kita kali ini singkat saja, kita akan membahas tentang karapan sapi. Nah, di wilayah Kabupaten Sigi ini, karena Kabupaten Sigi memiliki wilayah pegunungan, bukit, sungai, lembah, dan nggak ada pantainya. Jadi di wilayah Kabupaten Sigi nggak terdapat pantai, nggak memiliki wilayah yang berhubungan dengan laut. Kabupaten Sigi ini lebih ke daerah pegunungan. Jadi sumber daya alam untuk laut Kabupaten Sigi tidak memiliki itu. Tapi kalau untuk sumber daya alam lainnya Kabupaten Sigi banyak menyediakannya. Hingga IKN dan wilayah Kalimantan Timur seperti Balikpapan dan Samarinda banyak mendapatkan pasokan sayuran, makanan, beras, dan lainnya dari Sulawesi Tengah, khususnya dari Kabupaten Sigi. Di wilayah Kabupaten Sigi ini juga terdapat salah satu danau yang menghasilkan banyak ikan air tawar seperti mujair, ikan nila, dan lainnya. Danau itu terkenal dengan area wisatanya, Danau Lindu, dan setiap tahunnya terselenggara Festival Danau Lindu yang selalu diramaikan oleh seluruh pengunjung baik dari Palu, wilayah kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah. Sementara warga dan masyarakat Kabupaten Sigi mayoritas adalah petani, kebun, dan peternak. Nah, untuk wilayah lembah Kabupaten Sigi ini seperti pada umumnya warga ataupun masyarakat di sepanjang lembah ataupun daratan yang terhampar luas menjadikan pertanian sebagai sumber mata pencarian selain beternak ya. Jadi Kabupaten Sigi ini terkenalnya dengan persawahan, perkebunan, dan lainnya. Seperti yang kita tahu, wilayah Sulawesi Tengah seperti Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan sebagian Parigi Motong terdampak bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi. Olehnya irigasi ataupun infrastruktur pertanian terdampak parah dan tidak bisa mengaliri air untuk ke sawah, lahan-lahan pertanian di wilayah Kabupaten Sigi. Nah, olehnya para petani lebih memilih untuk menanam tanaman-tanaman yang tidak banyak membutuhkan air seperti tanaman palawija, dan sebagian lainnya menjadi peternak, baik peternak kambing dan peternak sapi. Nah, di balik
pekerjaan-pekerjaan ini timbullah ide-ide yang oleh para peternak. Ya, pastinya mereka ingin melihat ternak-ternak mereka kuat, bisa juga menjadi prestise, jadi kebanggaan. Diadakanlah lomba ketangkasan ataupun karapan sapi. Nah, di setiap desa ataupun kecamatan di wilayah Kabupaten Sigi dan Kota Palu menyelenggarakan perlombaan karapan sapi ini. Di liputan-liputan di channel Dedi Sapa Teman telah beberapa kali meliput perlombaan karapan sapi baik di wilayah Kota Palu maupun di Kabupaten Sigi. Dan pastinya kegiatan ini bukan saja diramaikan oleh para peternak petani se-Kabupaten Sigi dan Kota Palu, tapi juga warga masyarakat lainnya dari daerah lain. Keseruan di arena karapan sapi nanti akan kita saksikan, tapi sebelum itu kita akan sedikit membahas tentang sejarah dan awal mula karapan sapi. Sejarah dan awal mula tentang karapan sapi ini dimulai dari Indonesia bagian Jawa Timuran. Begini ceritanya. Jadi kawasan Indonesia ini yang dilintasi oleh garis khatulistiwa, rata-rata daerah yang terlintas oleh garis khatulistiwa pastinya adalah daerah tropis yang sedikit ekstrim. Jadi suasana hari sepanjang hari dan sepanjang tahun pasti matahari bersinar terik. Kemaraunya lebih panjang daripada musim hujan. Demikian juga di wilayah Sulawesi bagian tengah, bagian timur, dan separuh wilayah Jawa. Di Jawa Timuran, tepatnya di Kabupaten Madura, wilayahnya dan warganya berprofesi sebagai petani dan sebagiannya adalah nelayan. Jika di musim kemarau, lahan pertanian di sana mengering karena kekurangan air. Jadi oleh masyarakat, mereka lebih memilih turun ke laut ataupun menggembalakan sapi dan ternak lainnya. Nah, di sana, di Madura, adalah seorang Syekh Ahmad Baidawi yang terkenal dengan Pangeran Katandur, memilih atau mempunyai ide untuk menggarap lahan dengan memasangkan sapi, sepasang sapi ditarik dengan kereta kayu. Jadi itu bisa membajak lahan-lahan yang kering ataupun sedikit gembur. Oleh masyarakat Madura dilihat ini sesuatu yang baru, dan untuk menjadikan ternak-ternak mereka lebih kuat dan tangguh, membajak, kalau bahasa daerahnya salaga, kalau di daerah Sulawesi juga salaga sebenarnya, lebih terkenalnya dengan pajeko. Nah, di Madura itu melihat ini bagaimana caranya bila sapi-sapi kita lebih kuat untuk menggarap lahan dengan salaga tadi. Maka timbullah ide untuk bagaimana kalau lahan seluas ini kita jadikan arena karapan atau pacuan sapi. Disinilah muncul ide itu, dan setiap panen dan akhir panen ataupun awal penanaman padi atau menggarap lahan baru akan pasti dilaksanakan karapan sapi. Nah, demikian karapan sapi dimulai dari Madura. Karapan sapi ini juga diadopsi di Sulawesi, khususnya di Kabupaten Sigi, tapi dengan model kereta yang beroda. Bila saja di Madura itu menggarap lahan yang becek ataupun lahan yang kering, di Sulawesi lahan ataupun padang yang luas menggunakan sepasang sapi ditarik dengan gerobak yang beroda dua. Jokinya dua orang, satu untuk memicu semangat ternak sapi, satu untuk memberikan semangat keduanya. Karena masyarakat Kabupaten Sigi dan Kota Palu sebagian besar adalah petani, sebagian besarnya juga adalah pengusaha-pengusaha pertanian,
Maka sepakat dibuatlah acara karapan sapi didukung oleh pejabat-pejabat pemerintah. Apalagi di zaman-zaman mendekati pemilihan calon legislatif ataupun pilkada, pasti kegiatan ini ramai dan marak dilaksanakan. Kadang-kadang setahun bisa sampai 4 sampai 5 kali diadakan di kecamatan-kecamatan yang berbeda. Demikian ulasan kita tentang karapan sapi, dan sesaat lagi kita akan menuju ke arena untuk menyaksikan perlombaan karapan sapi. Semoga semuanya akan berlangsung aman-aman saja dan bisa menciptakan suasana yang bahagia di kalangan masyarakat Kalukubula dan sekitarnya serta Kabupaten Sigi pada umumnya. Selamat bertanding untuk kepada para peternak sapi se-Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Jujur, bersemangat, dan menciptakan sejarah di arena karapan sapi untuk kebanggaan. Terima kasih sudah menyimak channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum.